Revolusi Garuda. 32 pemain dipanggil John Hartman. Regenerasi besar dan talenta baru siap meledak. Sebanyak 32 pemain resmi dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam agenda FIFA Series 2026. Surat pemanggilan sudah dikirim ke klub-klub dan proses persiapan sudah berjalan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sumarji menegaskan bahwa daftar pemain sudah final dan pemanggilan sudah dilakukan secara resmi. Namun, menariknya, nama-nama tersebut belum diumumkan ke publik. Artinya, kita masih menunggu kejutan besar dari skuad Garuda versi John Hartman. Langkah ini menunjukkan bahwa perubahan benar-benar sedang disiapkan secara serius. Sebanyak 32 pemain resmi dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam agenda FIFA Series 2026. Surat pemanggilan sudah dikirim ke klub-klub dan proses persiapan sudah berjalan. Langkah ini menunjukkan bahwa perubahan benar-benar sedang disiapkan secara serius. Lalu, apa yang menjadi fokus utama dari perombakan ini? Jawabannya adalah regenerasi. Timnas Indonesia tidak bisa terus bergantung pada pemain yang sama. Dibutuhkan darah segar, energi baru, mentalitas baru. Dalam laporan media, disebutkan bahwa ada 8 wajah baru yang berpeluang masuk skuad. Beberapa nama mulai ramai diperbincangkan. Salah satunya adalah Axel Runtukahu, striker muda yang tampil cukup menjanjikan di Liga 1. Kecepatannya, keberaniannya menembus pertahanan lawan, serta insting golnya membuat ia disebut sebagai salah satu kandidat kuat. Axel Runtukahu dikenal sebagai penyerang yang memiliki karakter pekerja keras, agresif dalam menekan lawan, dan cukup tajam di kotak penalti. Ia lahir pada 7 Oktober 1998 dan berposisi sebagai striker murni atau penyerang tengah. Posturnya yang cukup ideal membuat ia kuat dalam duel udara, sementara mobilitasnya membuat ia aktif membuka ruang. Karier profesional Axel mulai mendapatkan perhatian ketika ia bermain di Liga 1 Indonesia. Namanya mulai dikenal publik ketika memperkuat beberapa klub, termasuk saat ia tampil bersama Persik Kediri dan kemudian menjadi bagian dari skuad Barito Putra. Setelah pindah ke Persija, musim ini Axel cukup sering diturunkan dalam pertandingan Persija Jakarta di kompetisi Liga 1. Ia mencatat sekitar 15 penampilan kompetitif di Liga, baik itu ia mulai dari bangku starter maupun masuk sebagai pemain pengganti. Dari semua penampilan itu, total menit bermainnya mencapai lebih dari 770 menit. Meski tidak selalu dimainkan penuh 90 menit per laga, Axel menunjukkan kontribusi yang menarik. Ia berhasil mencetak 4 gol di kompetisi Liga musim ini, sebuah angka yang menunjukkan bahwa ia mampu memberikan ancaman nyata di lini serang. Selain gol-golnya, ia juga mencatat 1 assist, sebuah indikator bahwa ia tidak hanya fokus pada mencetak gol, tetapi juga dalam mendistribusikan peluang bagi rekan-rekannya. Satu catatan menarik dari statistiknya, sepanjang musim 2025-2026, Axel tidak menerima kartu merah, dan minim kartu kuning juga mencerminkan bahwa permainannya relatif bersih dan disiplin dalam aspek pertarungan di lapangan. Kalau di rata-rata, jika kita hitung menit bermain per laga, Axel mendapatkan kurang lebih sekitar 50-55 menit per laga. Sebuah angka yang wajar bagi pemain yang sering menjadi pilihan rotasi, sekaligus menunjukkan bahwa pelatih tempatkan ia sebagai opsi penting di lini depan. Dari sisi kontribusi gol per menit, statistik menunjukkan bahwa Axel punya kemampuan mencetak gol hampir setiap 200-250 menit permainan. Angka yang cukup baik bagi seorang penyerang muda yang masih terus berkembang kariernya di level tertinggi sepak bola Indonesia. Kemudian ada Doni Tritamungkas, bek muda yang tampil konsisten dan disiplin. Di usianya yang masih sangat muda, ia menunjukkan ketenangan dalam membaca permainan. Musim 2025-2026 menjadi salah satu musim pembuktian bagi Doni. Di kompetisi Liga 1 musim ini,
ia mendapatkan menit bermain yang cukup konsisten. Total penampilannya berada di kisaran belasan pertandingan liga, dengan akumulasi menit bermain lebih dari 700 menit sepanjang musim berjalan. Kalau kita lihat rata-ratanya, Dhoni bermain sekitar 40-45 menit per laga. Artinya, ia bukan sekedar pemain pelapis, tetapi masuk dalam rotasi aktif pelatih. Dalam beberapa pertandingan besar, ia bahkan dipercaya bermain lebih dari 80 menit dan tampil solid sepanjang laga. Dari sisi statistik ofensif, Dhoni memang belum mencetak gol di Liga 1 musim ini. Namun, kontribusinya tidak diukur dari gol. Ia aktif membantu build-up serangan dari sisi kiri, rajin melakukan overlapping, serta beberapa kali terlibat dalam proses terciptanya peluang dan assist. Secara defensif, performanya cukup stabil. Ia disiplin dalam menjaga posisi, kuat dalam duel 1 lawan 1, dan memiliki kecepatan yang membantu saat melakukan recovery. Sepanjang musim ini, ia juga menunjukkan permainan yang relatif bersih, tanpa kartu merah, yang menandakan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Salah satu momen terbaiknya musim ini adalah ketika ia tampil dominan di laga kandang penting dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Itu menjadi bukti bahwa di usia yang masih sangat muda, Dhoni sudah mampu tampil di bawah tekanan dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Beberapa pemain dari Persib Bandung juga disebut-sebut berpeluang mendapat tempat, seperti Adam Alis dan Beckham Putra. Performa mereka di level klub cukup stabil dan menjadi pertimbangan penting dalam proses seleksi. Yang membuat era ini semakin menarik adalah perhatian John Hartman terhadap pemain diaspora. Liga Belanda menjadi salah satu fokus pemantauan. Nama Tristan disebut sebagai salah satu pemain yang tengah dalam radar. Ia bermain di kompetisi Belanda dan sempat bangkit dari cedera panjang. Dalam beberapa laga terakhir, performanya meningkat drastis. Kemudian ada Dean Zandenbergen. Striker bertinggi 188 cm ini tampil produktif bersama klubnya. Dalam beberapa pertandingan terakhir musim 2025-2026, ia mencetak 6 gol dan 2 assist. Statistik ini tentu menjadi perhatian serius bagi lini depan timnas Indonesia yang masih mencari sosok finisher tajam dan konsisten. Jika benar dipanggil, kehadiran striker dengan postur tinggi dan kemampuan duel udara seperti Dean bisa menjadi variasi taktik yang sangat penting. Selain itu, isu naturalisasi juga menjadi bagian dari pembahasan besar. Beberapa nama seperti Ciro Alves dan David da Silva disebut telah resmi menjadi WNI dan berpotensi memperkuat timnas jika masuk dalam rencana pelatih. Kehadiran pemain berpengalaman dengan mental juara tentu bisa memberikan dampak besar terutama dalam pertandingan internasional yang menuntut ketenangan dan pengalaman. Tak hanya itu, nama Luke Vickery dan Ian Maatsen juga sempat muncul dalam pembahasan proses sumpah WNI. Jika semua berjalan lancar, timnas Indonesia bisa memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kompetitif. Namun tentu saja, semua tetap bergantung pada kebutuhan taktik dan keputusan pelatih. Sekarang pertanyaannya, mengapa rombak besar ini dilakukan? Jawabannya sederhana, hasil dan masa depan. Timnas Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan berat di level Asia. Kompetisi semakin ketat, lawan semakin kuat. Tidak ada ruang untuk stagnasi. John Hartman tampaknya ingin membangun fondasi jangka panjang. Ia tidak hanya berpikir tentang pertandingan berikutnya, tetapi tentang bagaimana timnas Indonesia bisa bersaing secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Itulah sebabnya regenerasi menjadi prioritas. Namun tentu saja, setiap perubahan besar membawa resiko. Mengurangi peran pemain senior bisa berarti kehilangan pengalaman. Adaptasi taktik baru membutuhkan waktu. Chemistry tim tidak bisa dibangun dalam semalam. Disinilah peran manajemen menjadi sangat penting. Sumarji dan tim di Badan Tim Nasional memastikan bahwa proses transisi ini berjalan terstruktur. Komunikasi dengan klub dilakukan dengan baik. Pemanggilan pemain dilakukan sesuai prosedur. Ini bukan perubahan yang terburu-buru. Ini adalah langkah yang direncanakan.
Dari sisi publik tentu saja respons beragam. Ada yang optimis melihat banyaknya pemain muda yang diberi kesempatan. Ada pula yang khawatir karena perubahan besar bisa membuat tim kehilangan stabilitas. Namun satu hal yang pasti, era baru sudah dimulai. Tidak ada jalan kembali. FIFA Series 2026 akan menjadi panggung pertama pembuktian. Apakah kombinasi pemain muda, diaspora, dan naturalisasi mampu menciptakan keseimbangan? Apakah filosofi John Hartman bisa langsung diterapkan secara efektif? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab di lapangan. Jika kita melihat gambaran besarnya, perombakan ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju profesionalisme yang lebih serius. Seleksi berdasarkan performa, persaingan sehat, pendekatan modern, bukan lagi sekedar nama besar. Dan mungkin inilah yang selama ini dibutuhkan. Sobat Garuda, perubahan memang tidak pernah mudah, tapi tanpa perubahan tidak akan ada kemajuan. Timnas Indonesia sedang memasuki babak baru dengan 32 pemain yang telah dipanggil, dengan 8 wajah baru yang siap membuktikan diri, dengan talenta diaspora dari Liga Belanda yang berpotensi menjadi mesin gol baru. Dan dengan dukungan penuh dari manajemen serta PSSI melalui peran Sumarji dalam memastikan semua berjalan sesuai rencana. Kini tinggal satu hal yang dibutuhkan, dukungan kita semua. Apakah menurut kalian langkah John Hartman ini tepat? Siapa pemain yang paling layak mendapat kesempatan? Dan apakah kombinasi pemain muda serta naturalisasi bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar Timnas Indonesia. Karena era baru sudah dimulai, Garuda sedang bersiap terbang, dan kita semua menantikan hasilnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.